Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Palahidu, NPM 12114101200247. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktik bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Bekerja sama dalam kesehatan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter. Dihargai bila terlihat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktek profesional keperawatan, dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk, penggambaran, kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Kriteria kolaborasi: 1. Adanya rasa saling percaya dan menghormati. 2. Saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. 3. Memiliki citra diri positif. 4. Memiliki kematangan profesional yang setara yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. 5. Mengakui sebagai mitra kerja bukan bawahan dan keinginan untuk bernegosiasi. Perasaan saling tergantung, interdependensi untuk kerja. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci. Termaksud di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan dan integrasi satu sama lain. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional atau perawat, dokter, tim kesehatan lainnya maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit, dokter, perawat, ahli gizi, laboratorium, administrasi, radiologi, IPS, fokus klien atau pasien, anggota tim kesehatan meliputi perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan apoteker. Secara integral, pasien adalah anggota tim yang penting. Tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan klien, standar praktek, standar kerja. Perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Siapa yang menilai? Internal, eksternal, konsumen. Kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyediaan layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Salah satu contoh kolaborasi interpersonal diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia Bond dan Board of Medicine pada tahun 1970-an. Kolaborasi interpersonal, transisi ke praktek sosialisasi mahasiswa keperawatan,
Penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu, profesional dan non-profesional dalam pengaturan perawatan kesehatan. Kolaborasi interpersonal. AACN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan interprofessional education kolaboratif yang berkomitmen untuk memajukan pelanggaran belajar antar profesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi IPCE adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetisi untuk praktik yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif, dan interpersonal. Interpersonal Education Kolaboratif 2016. Area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar termaksud 1. Menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli. 2. Mengubah pendidikan. 3. Berkolaborasi dan memimpin. 4. Mempromosikan keragaman. 5. Meningkatkan data kolaborasi interprofesional. Mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi Spector et al. 2015 meliputi 1. Kurangi kesehatan pengobatan. 2. Minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres. 3. Kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis. 4. Meningkatkan kepuasan kerja. 5. Meningkatkan kepercayaan diri perawat. Elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. 2. Produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. 3. Peningkatannya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. 4. Meningkatnya kohesivitas atau profesional. 5. Kejelasan peran dan berinteraksi antara profesional. 6. Menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. 1. Ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. 2. Struktur organisasi yang konvensional. 3. Konflik peran dan tujuan. 4. Kompetensi interpersonal. 5. Status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Kesimpulan, untuk mencapai pelayanan yang efektif maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.